Halo pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Abdan Al-Khair di waktu Indonesia bagian gadget. Seperti biasa kita akan menampilkan dan membawakan berbagai macam berita-berita terkini, terupdate, dan paling asoy dari dunia gadget dan teman-temannya. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Bukan hanya untuk ajang pamer HP, pada acara bertajuk Consumer Electronics Show 2021 juga terdapat beberapa teknologi terbaru yang mendukung untuk keadaan seperti new normal saat ini. Yang pertama, ada Mask Phone. Masker kain yang satu ini sudah terintegrasi dengan earbuds wireless dan mikrofon. Masker canggih tersebut dijual dengan harga $49,99 plus satu paket berisi 5 filter seharga $19,99. Kemudian ada AirPop Active Plus Halo. Teknologi berjenis masker ini bisa memonitor kualitas udara yang dihirup penggunanya dan dapat memberitahu pengguna jika sudah waktunya untuk mengganti filter masker. Untuk harganya sendiri, masker ini dibanderol seharga $149,99 atau berkisar 2,1 jutaan. Lalu ada Seguro Air Safe. Teknologi ini merupakan face shield yang menggunakan filter, kapas, dan tekanan udara untuk mencegah udara yang belum disaring agar tidak memasuki area bernafas. Selanjutnya ada masker dari Razer yang bernama Project Hazel. Masker besutan Razer ini dilengkapi dengan pengeras suara dan LED yang menyala agar orang lain bisa melihat wajah dari pengguna. Dan yang terakhir ada bel pintar yang bernama Plot Eti. Bel pintar yang satu ini bisa mengambil temperatur orang yang berada di depan pintu. Selain itu, alat ini juga bisa menghitung jumlah orang yang memasuki ruangan dan akan memberitahu pemilik jika sudah melebihi kapasitas. Tapi gue rasa harusnya ada satu teknologi lagi nih. Berhubung di masa pandemi kayak sekarang kan pasti banyak orang yang kenalan via sosial media. Harusnya ada teknologi yang bisa ngedetect orang yang kita ajak kenalan kira-kira tertarik nggak sama kita. Biar lebih sadar diri gitu. Kalau misalnya doi nggak tertarik biar bisa cepat mundur ya gak sih. Gak lucu ya. Tak ingin kalah dengan Asus, Acer juga baru saja meluncurkan laptop gaming terbarunya langsung 3 sekaligus. Acer baru saja meluncurkan Acer Predator Triton 300 SE, Acer Helios 300, dan Acer Nitro 5. Uniknya, untuk ketiga seri tersebut, Acer membekalinya dengan prosesor Intel Core generasi ke-11 seri H35, di mana prosesor tersebut merupakan chipset teranyar dari Intel. Untuk sektor GPU, seri Helios 300 atau Helios 300 dan Acer Nitro dibekali dengan GPU RTX seri 300 Mobile. Karena GPU tersebut menggunakan arsitektur Ampere, kinerja dari GPU tersebut diklaim meningkatkan efisiensi energi sampai dengan 2 kali lipat dari generasi sebelumnya. Dan berbicara soal spesifikasi, Predator Triton 300 SE dibekali dengan layar 14 inci yang mampu refresh rate sampai dengan 144 Hz. Dan pada sektor baterai, laptop gaming Acer ini diklaim mampu bertahan sampai dengan 10 jam lamanya untuk penggunaan normal. Selain itu, laptop ini juga dibekali dengan kipas Aeroblade 3D Fan generasi kelima dan teknologi Vortex Flow yang diklaim dapat menjaga suhu tetap terkendali pada saat bermain game. Kemudian untuk Helios 300 pada varian teratasnya, dibekali dengan GPU RTX 3080 dengan RAM DDR4 mencapai 32 GB. Sama seperti Triton 300 SE, laptop gaming ini juga dibekali dengan Aeroblade 3D dan teknologi Cool Boost dari Acer yang tetap menjaga suhu laptop agar tetap dingin. Sedangkan untuk seri Nitro 5, Acer membekalinya dengan prosesor Intel Core generasi ke-11 H35 series yang dikolaborasikan bersama dengan GPU Nvidia GeForce GTX. Jadi mending rakit laptop apa rakit PC? Atau justru rakit HP? Atau rakit PS5? Atau mungkin berakit-rakit dahulu berenang ke tepian? Wah. Beberapa waktu yang lalu, aplikasi pengganti WA yaitu Signal dinyatakan telah mengalami masalah teknis selama beberapa hari. Hal tersebut diakibatkan dari banyaknya pengguna yang mendownload aplikasi tersebut. Akibatnya, aplikasi tersebut pun mengalami overload server pada tanggal 15 Januari lalu. Wajar saja hal ini terjadi, mengingat beberapa waktu yang lalu kebijakan WhatsApp begitu menimbulkan kontroversi, di mana para penggunanya mulai pada beralih ke aplikasi messenger lainnya seperti Telegram ataupun Signal. Bahkan pada akun Twitter resmi Signal, mereka berkata kalau di setiap harinya aplikasi tersebut menerima jutaan pengguna baru sehingga harus menambahkan server baru dan kapasitas ekstra. Akibat gangguan tersebut, orang terkaya seperti Elon Musk pun akhirnya ikut angkat bicara pada Twitter milik pribadinya. Sebelumnya, Elon Musk juga termasuk orang yang gencar menyuarakan agar pengguna WhatsApp segera pindah ke Signal. Tapi sama berita kayak gini harusnya kita nggak perlu pusing-pusing amat sih, Bray. Mau pakai WhatsApp, pakai Line, pakai Telegram, atau mungkin pakai Signal, gak ada gunanya kalau nggak ada yang diajakin ngechat. Wah.
Tidak ingin kalah dengan sang rival, HP lipat dari Xiaomi akhirnya sudah mulai terbongkar. Pada beberapa hari yang lalu, wujud dari HP lipat besutan Xiaomi sudah mulai bermunculan di berbagai macam media sosial China. Dalam foto-foto tersebut, diduga kalau HP lipat yang sedang digenggam oleh seseorang tersebut adalah HP lipat yang sedang dikembangkan oleh Xiaomi. Walaupun sekilas tampak seperti tablet, akan tetapi terdapat lipatan pada bagian tengah layar yang menandakan kalau itu merupakan HP lipat. Belum bisa dipastikan secara pasti apakah HP tersebut benar-benar buatan Xiaomi. Yang pasti jika benar, maka HP lipat tersebut tidak sama seperti konsep dan tampilan dari yang telah dipamerkan oleh pendiri Xiaomi yaitu Lin Bin pada bulan Januari 2019 lalu. Ini kalau benar-benar buatan Xiaomi, bisa jadi mungkin kedepannya HP lipat itu harganya bakal jauh lebih terjangkau cuy. Tapi bisa juga, kalau harganya udah terjangkau, jadi makin goib. Developer game terkenal yaitu Tencent baru saja merilis update patch terbarunya PUBG Mobile 1.2. Pada versi terbaru bertema Runic Power ini, pemain dapat merasakan versi baru dan unik dari map Erangel, di mana pemain akan memiliki pilihan antara salah satu energi rune. Kemampuan rune-nya pun dibagi menjadi 3, diantaranya ada Flame Rune, Arctic Rune, dan Wind Rune. Di mana masing-masing setelah memilih energi rune, para pemain akan diberikan kemampuan summon dan boost yang keduanya dapat digunakan untuk memberikan keuntungan strategis di medan perang. Kemudian pemain juga dapat menggunakan senjata baru, yaitu VAMAS Variable Fire Assault Rifle, yang memiliki amunisi 5,56 mm dengan pengurangan recoil. Ya, begitulah updatean terbaru dari patch PUBG Mobile 1.2. Tapi kalau gue perhatiin kok jadi mirip-mirip sama Valorant ya gameplaynya. Setelah memperkenalkan Snapdragon 888, Qualcomm kembali resmi meluncurkan chipset flagship terbarunya yaitu Snapdragon 870 5G. Bedanya apa ya? Chipset terbaru dari Qualcomm tersebut bukanlah suksesor dari Snapdragon 888, melainkan penerus dari Snapdragon 865 dan Snapdragon 865 Plus. Karena menjadi suksesor pendahulunya tersebut, Snapdragon 870 memiliki beberapa peningkatan. Dari mulai kecepatan, clock speed prosesor Kryo 585 Prime pada chipset terbaru ini telah ditingkatkan menjadi 3,2 GHz, yang dimana pada Snapdragon 865 hanya berkecepatan 2,84 GHz dan 3,1 GHz untuk seri Plus. Lalu pada seri grafis, Adreno 650 pada Snapdragon 870 mendukung gameplay dengan frame rate hingga 144 fps, True 10-bit HDR gaming, chip modem Snapdragon X55 yang sudah mendukung konektivitas 5G. Menurut kabar yang beredar, chipset berfabrikasi 7 nanometer tersebut akan mulai dipasarkan pada kuartal pertama tahun 2021. Walaupun sampai sekarang masih belum ketahuan kira-kira smartphone apa yang akan menggunakan chipset ini. Kemudian ada dari Realme, di mana bocoran spesifikasi HP flagship terbaru mereka yaitu Raze Pro sudah mulai bermunculan. Setelah sebelumnya dirumorkan akan dibekali dengan chipset Snapdragon 888, baru-baru ini Realme Raze Pro juga dikabarkan akan dibekali dengan baterai berkapasitas jumbo 5000 mAh yang didukung dengan teknologi 125 watt Ultra Short Fast Charge. Selain itu, Realme juga akan membekali HP flagshipnya tersebut dengan layar seluas 6,8 inci dengan resolusi mencapai Quad HD+. Menariknya lagi, layar luas tersebut nantinya mampu merefresh rate mencapai 160 Hz. Dan kabarnya HP flagship Realme tersebut akan hadir pada kuartal pertama di tahun 2021. Semoga cepat meluncur di Indonesia ya. Dan kalau boleh saran sih, jangan mahal-mahal lah harganya. 2 jutaan udah cukup gitu. Ya enggak? Xiaomi akhirnya secara resmi merilis HP new entry level killer mereka yaitu Poco M3. Kehadiran dari HP terbaru Xiaomi tersebut pastinya merusak pasar HP entry level di Indonesia. Bagaimana tidak? Beberapa sektor yang terdapat pada Poco M3 dinilai terlalu mewah dibandingkan dengan HP entry level pada umumnya. Seperti sektor chipset, ketika HP entry level yang beredar di Indonesia kebanyakan dibekali dengan chipset Snapdragon 400 series, Xiaomi secara tak terduga membekali Poco M3 dengan chipset Snapdragon 662, di mana chipset tersebut biasa ditemukan pada HP mid-range. Tak sampai di situ, Poco M3 juga dibekali dengan 2 varian RAM 4GB dan juga 6GB berjenis LPDDR4X yang lazimnya dipakai oleh HP mid-range sampai flagship level. Pada memori internalnya pun, Xiaomi membekalinya dengan kapasitas mencapai 128GB berjenis UFS 2.2 yang mana HP entry level kebanyakan masih memakai memori internal berjenis eMMC.
Beralih ke sektor baterai, Poco M3 dibekali dengan baterai jumbo berkapasitas 6000 mAh yang diklaim mampu bertahan sampai dengan 2,5 hari. Dan baterai jumbo tersebut didukung oleh teknologi 18 watt fast charging agar pengisian daya jadi lebih cepat dibandingkan dengan konektor micro USB. Di Indonesia sendiri, Poco M3 varian 4 per 64 GB dibanderol dengan harga 1,9 jutaan rupiah. Dan untuk varian 6 per 128 GB dibanderol dengan harga 2,3 jutaan rupiah. Ya, nggak kaget sih sama HP entry level dari Xiaomi yang satu ini, Poco M3. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, kira-kira kapan nih Xiaomi pasang iklan di Facebook? Tencent akhirnya menindak tegas para cheater di game besutannya yaitu PUBG Mobile. Sebanyak 1,2 juta akun yang menggunakan cheat telah diblokir oleh Tencent mulai dari tanggal 8 hingga 14 Januari lalu. Dari semua akun tersebut, 48% diketahui telah menggunakan cheat auto aim di mana pemain bisa membidik musuh dengan akurat secara otomatis. Lalu 22% dari akun yang telah diblokir dilaporkan kalau pemain tersebut telah menggunakan cheat speed hack yang memungkinkan karakter pemain bergerak lebih cepat. Sedangkan 22% lainnya dilaporkan telah menggunakan cheat X-ray vision, di mana pemain jadi mampu mendeteksi pergerakan, dan 7% sisanya diketahui telah menggunakan cheat modifikasi area damage. Bukan hanya jenis cheat, Tencent juga melaporkan peringkat akun yang telah menggunakan kecurangan tersebut. Dari hasil pemblokiran yang dilakukan Tencent, sebanyak 38% kecurangan terjadi pada akun peringkat bronze, lalu untuk pemain peringkat diamond sebanyak 12%, dan untuk pemain peringkat platinum sebanyak 11%. Dari hasil pemblokiran yang dilakukan oleh Tencent, sebanyak 38% kecurangan terjadi pada akun peringkat bronze, lalu untuk pemain peringkat diamond sebanyak 12%, dan untuk pemain peringkat platinum sebanyak 11%. Dan sisanya sebanyak 3% dilakukan oleh pemain berperingkat Conqueror. Ya, kalau misal pengen kelihatan jago doang mah nggak usah gini-gini amat lah. Ikut kompetisi juga nggak bakal kepake cuy. Malu sama cowok yang ganteng doang nyebut cewek di gang. Gimana sih? Gimana sih? Kita mengucapkan terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini ya. Jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe channel Facebook Otomotif, dan juga Facebook Beauty. Dan buat yang pengen kepo-kepo berita-berita di minggu-minggu sebelumnya, saksikan terus episode Waktu Indonesia bagian gadget di video-video sebelumnya gitu. Dan kita bakal masuk langsung aja ke berita yang terakhir. Ini dia. Kabar gembira untuk kita semua, Xiaomi Mi 11 sudah lolos TKDN. Yeay! HP pertama yang dibekali Snapdragon 888 akhirnya akan meluncur di Indonesia dalam waktu dekat. Hal ini diketahui setelah munculnya nomor sertifikasi Xiaomi Mi 11 di situs TKDN milik Kementerian Perindustrian. Walaupun sudah mendapatkan sertifikasi TKDN, HP terbaru dari Xiaomi tersebut sampai saat ini belum juga muncul di laman Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informasi milik Kominfo. HP flagship killer dari Xiaomi ini memang sangat begitu dinanti oleh para Mi fans di seluruh Indonesia. Bukan hanya memiliki segudang kelebihan, Mi 11 juga dikenal dengan HP spek dewa yang dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau. Karena itulah Xiaomi Mi 11 berhasil ludes sebanyak 1 juta unit hanya dalam waktu 21 hari sejak perilisannya di China. Pada saat perilisannya di China sendiri, Xiaomi membanderol HP terlaris tersebut dengan harga 8,6 jutaan untuk varian 8 per 128 GB, sedangkan varian 8 per 256 GB dibanderol dengan harga 9,3 yuan. Lalu untuk varian 12 per 256 GB dibanderol dengan harga 10,2 jutaan. Lolos TKDN sih lolos TKDN. Sekarang PR-nya adalah harganya di angka berapa gitu di Indonesia kan. Jadi kita mesti nabung dari sekarang, Bray. Kalau enggak ya mungkin cari sampingan. Jualan cupang. Laku keras loh cupang, jangan salah. Itulah dia Waktu Indonesia bagian gadget di minggu ini. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah menonton. Kita akan ketemu lagi di episode minggu depan bersama dengan saya Abdan Al Khair. Sampai jumpa dan salam gadget. Bye-bye.